Dialog Morning Talk kita lanjutkan bersama Deputi Bidang Meteorologi BMKG Pak Guswanto. Pak Guswanto, kita lanjutkan fenomena puting beliung yang sebelumnya terjadi di Gajah Mungkur itu di Waduk dan yang baru kemarin terjadi itu di Surabaya di laut. Apakah kemungkinan juga akan terjadi fenomena puting beliung dan di daerah mana saja kemungkinan itu bisa terjadi? Baik, Nastiti, kalau kita melihat fenomena puting beliung, angin puting beliung itu sebenarnya kan angin kencang, tapi artinya arah geraknya itu dia berputar ya, seperti cerobong gitu nanti artinya ada beberapa yang perlu diwaspadai tentang puting beliung. Biasanya puting beliung ini sangat berasosiasi dengan adanya awan cumulonimbus ya. Nah, awan cumulonimbus saat ini itu munculnya berada di sekitar kalau kita lihat dari perakiraan pertumbuhan awan CB sendiri, awan cumulonimbus yang BMKG sampaikan itu ada di sekitar Pulau Jawa baik di selatan maupun di utara. Kemudian dia bergeser naik ke utara itu di sekitar Sulawesi. Kemudian dari sampai Nusa Tenggara. Nah, biasanya ada transfer energi dari dari awan CB itu sendiri untuk menuju permukaan. Disitulah sehingga memuncul gerak berputar tadi. Sehingga potensinya seiring dengan potensi munculnya awan cumulonimbus. Apakah akan terjadi lagi fenomena serupa? Sangat memungkinkan karena itu adalah lokal sekali. Jadi puting beliung itu adalah angin kencang yang berputar yang bersifat sangat lokal. Artinya tidak lebih dari ratusan kilometer lah, paling di bawah itu. Kalau kita lihat yang di Gajah Mungkur itu, Pak, di Gajah Mungkur kan beda dengan yang di Surabaya ini kan kita lihat di laut ya, dan memang jauh dari pemukiman penduduk. Kalau di Gajah Mungkur ini kan waduk dan sangat dekat dengan pemukiman penduduk. Apakah memang ada sosialisasi terkait bahaya dari puting beliung ini sendiri? Kalau kita lihat kan justru masyarakat rame-rame memvideokan gitu. Ya. Sebenarnya fenomenanya sama, mau terjadi di darat maupun di laut sama. Namun kalau terjadi di laut ataupun di atas waduk itu kita bersyukur karena dampaknya tidak akan terkena kepada kita. Kalau dia bayangkan kalau dia terjadi di darat, berapa rumah yang akan terangkat oleh itu kalau itu terjadi di kemungkinan sampai daratan. Berapa jauh? Sekali lagi Pak Guswanto, kemungkinan sampai berapa jauh dari center si puting beliung ini sampai ke daratan? Ya, kalau kita melihat ya kan terjadinya itu hanya cepat ya, paling tidak lebih daripada dia 15 sampai 30 detik ya, artinya kecepatan daripada. Kalau dilihat seberapa jauh dari darat ya dia terjadi hanya paling kalau kita melihat ya sekitar area tidak kurang dari 30 km lah dia itu ininya, seperti itu. Tidak kurang dari 30 km. Bahayanya apa untuk nelayan? Ya bahannya nelayan, kalau dia pasti pas posisi puting beliung itu dia posisi di tengah, pasti kemudian dia akan terbawa kalau di laut. Apa warning yang bisa ditangkap oleh nelayan jika kemungkinan akan terjadi akan terjadi angin puting beliung? Apa yang bisa early warning seperti apa yang bisa dia dapatkan? Ya, yang pertama early warning dari BMKG kita memberikan early warning tentang. Pak, yang di Gajah Mungkur tidak ada early warning Pak dari BMKG akan terjadi puting beliung? Iya. Kalau memang di skalanya kan sangat kecil sekali ya Mbak Nastiti, skalanya itu kejadiannya cukup cepat. Skala kecil dan sangat cepat itu kan kalau kita bicara di daratan begitu. Kalau mereka yang di waduk Gajah Mungkur sekalipun kan juga ada nelayan yang memancing ikan di situ. Iya, artinya begini, ya kalau itu diberikan warning itu kan paling tidak akan lebih, warning diberikan dia sudah selesai paling kecepatannya. Jadi gini, yang bisa kita berikan adalah di mana pertumbuhan awan-awan cumulonimbus yang tersebar saat ini kan kita sudah memberikan nih, itu yang perlu diwaspadai. Yang kedua, kalau di nelayan itu di samping terjadinya puting beliung, pertumbuhan awan cumulonimbus itu juga adanya nanti dia berdampak terhadap gelombang tinggi ya. Jadi sebenarnya asosiasi antara puting beliung, awan cumulonimbus dan daratan atau permukaan air itulah yang nanti akan bisa memunculkan puting beliung tadi. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Jadi sebelum melaut, seorang nelayan sebelum melaut kan kelihatan terlebih dahulu bahwa di sana sudah terjadi pertumbuhan awan cumulonimbus yang cukup pesat, maka hendaknya tidak ke arah sana.
Bagi orang awam, Seperti itu, apakah Pak. bisa melihat early warning itu, Pak? Artinya ketika terjadi awan cumulonimbus itu, kemudian mendung, kemudian terjadi gelombang laut yang tinggi, apakah wisatawan misalnya, atau yang sedang melintasi daerah itu bisa melihat dengan kasat mata misalnya kalau akan terjadi puting beliung? Memang agak sulit ya mendeteksi bahwa dia akan terjadi puting beliung atau tidak. Tapi paling tidak kita bisa melihat dengan adanya pertumbuhan awan CB yang cukup pesat di daerah tersebut. Kan kalau kita tandain ya, awan cumulonimbus itu sangat berbeda dengan yang lainnya ya, dengan awan yang lain. Ya. Dia seperti bunga kol gitu, Ya. sangat cepat. Nah, itu terus kemudian dia gelap. Nah, itu paling tidak itu menjadi tanda-tanda sebaiknya menghindari wilayah-wilayah yang di bawahnya Dan seperti ini itu. kalau kita bicara penerbangan pasti pilot sudah membaca itu ya Pak, dari menara kontrol sudah bisa membaca itu ya. Baik, kalau kita Ya, bicara lagi terkait dengan puting beliung ini, Pak Guswanto, maaf saya potong, kemungkinan besar juga terjadi di daratan tadi Anda sebutkan. Apakah daerahnya sama? Kriteria atau kategori yang terjadi di laut dengan yang di daratan itu akan terjadi di mana saja di Pulau Jawa? Sama kategorinya di mana saja itu terjadinya, bisa di darat bisa di laut. Kalau di laut atau di danau atau di permukaan kita kan menyebutnya water spout ya, tapi kalau di darat kita sebut lesus, puting beliung dan sebagainya seperti itu. Tapi ini lesus atau lesus yang biasa dikenal oleh orang Jawa ini Iya. sangat besar sekali. Ini seperti kalau kita bicara Gajah Mungkur itu sudah seperti tornado kalau kita lihat Pak, sangat besar. Sekali lagi bagaimana atau apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat ketika melihat fenomena ini terjadi dan harus menunggu sampai berapa lama sampai kondisi benar-benar aman untuk nelayan bisa melaut lagi? Itu sangat cepat sekali ya Mbak Nastiti, paling sekitar 15 sampai 30 detik lah. Tapi kan kemudian Jadi diiringi dengan ketinggian gelombang kalau terjadi di laut. Iya, kalau di laut itu lebih yang mempengaruhi bukan dari angin, dari tornadonya atau dari ininya ya. Kita lihat kalau di Indonesia itu tidak akan terjadi tornado. Tornado itu skalanya cukup luas, itu terjadi di daerah lintang-lintang menengah. Kalau di lintang sedang seperti ini di Indonesia lintang nol itu tidak akan terjadi. Tapi yang terjadi adalah tadi itu yang kecil-kecil tadi, yang lesus dan sebagainya, itu skalanya juga skala lokal. Kalau gelombang itu lebih cenderung disebabkan karena arus laut maupun dari angin, seperti itu. Baik, untuk early warning, untuk deteksi dini itu dari BMKG sudah pasti akan mengeluarkan ya Pak? Iya, kita mengeluarkan ada 3 early warning, yaitu peringatan dini cuaca publik, peringatan dini gelombang tinggi untuk maritim ya, terus kemudian ada peringatan dini untuk awan CB untuk rute penerbangan. 3 itu yang sudah kita keluarkan. Namun yang lebih masif itu ini adalah yang untuk cuaca publik. Jadi peringatan ini setiap kita berikan, ada perubahan cuaca kita berikan. Ya, kalau kita bicara terkait dengan kembali lagi 2 hari peringatan hujan lebat disertai petir dari BMKG yang hari ini sampai besok jam 7 pagi ini DKI Jakarta sekarang masih terang benderang. Apakah ada kemungkinan perkiraan dari BMKG ini melesetnya agak jauh? Kalau kita melihat begini, Mbak Nasri, kalau kita melihat daripada perakiraan BMKG memperakirakan bahwa hujan untuk tanggal 18 sampai 19 itu periodenya adalah jam 7 pagi hari ini 18, nanti akan berakhir besok jam 7 pagi juga. Artinya itu 24 jam ya. Nah, di dalam 24 jam itu tentunya kan hujan ini akan bervariasi secara ruang dan waktu. Nah, yang kita mainkan sekarang adalah secara waktunya. Waktunya itu kalau kita lihat perakiraannya, kalau saya lihat di beberapa belakangan ini curah hujan cenderung terjadi di jam 1, jam 3 sama pagi hari. Demikian. Jadi pagi hari ini mungkin kalau kita lihat di dalam ini mungkin sampai nanti sekitar jam 1. Seperti itu. Daerah mana yang saat ini sudah hujan Pak? Bisa Anda lihat? Kalau kita lihat, kalau saya lihat paling hanya berawan sama hujan ringan. Di Pulau Jawa ya, sepulau Jawa ya? Ya, di Pulau Jawa ya, seperti itu. Semoga yang di Kudus, yang di Bogor, yang sekarang masih terendam banjir bisa surut duluan sebelum akhirnya nanti terjadi akumulasi hujan lagi di periode bulan Februari ini. Pak Guswanto, menurut Anda seberapa siap sih stakeholder yang lain dalam mengantisipasi hujan lebat ini setelah mendapat perkiraan atau early warning dari BMKG?
Kalau kita berbicara seberapa kuat stakeholder, sebenarnya kita sudah melakukan koordinasi ya, Mbak Nastiti, kepada seluruh stakeholder, baik itu Pemda, baik itu masyarakat, private sector maupun media. Ya seperti ini kan salah satu juga kita mengatakan untuk melakukan koordinasi pentahelik dalam rangka untuk mengantisipasi kejadian bencana hidrometeorologis. Nah, kalau ditanya seberapa kuat, mungkin perlu dilakukan evaluasi yang lebih jauh. Artinya ini ada struktur, ada culture. Nah, kalau struktur dari sisi informasi peringatan dini, dari sisi peralatan, dari sini kita berikan. Nah, sekarang dari sisi culture, kita lihat kembali bagaimana kearifan lokal, bagaimana kesiapan ini. Itu yang perlu kita lihat kembali. Memang ada beberapa wilayah yang artinya sudah memang dia lebih siap. Contohnya misalkan kejadian seperti ini mungkin di Jakarta sudah bisa misalkan. Nah sekarang kita lihat apabila saat ini kan belum terjadi hujan yang bersamaan. Nah itulah gunanya kita melakukan koordinasi pentahelik bagaimana mengantisipasi daripada dampak yang beramplifikasi, misalkan hujan di Bogor dengan sekitarnya beramplifikasi dengan hujan yang terjadi di Jakarta, kemudian dengan pasang di Jakarta Utara. Anda melihat, air laut. Jadi kalau kita bicara Pemda, Anda melihat DKI Jakarta ini sudah siap meskipun sudah tidak dijalankan lagi normalisasi Ciliwung. Anda melihat kesiapan Pemprov DKI dalam hal itu? Sejauh ini saya melihat karena beberapa kali kita melakukan koordinasi ya, kita melakukan koordinasi maupun melakukan tactical floor game juga untuk antisipasi bencana hidrometeorologi. Kemudian kita juga melakukan rapat dengan Pemprov dengan BPBD DKI. Jadi Anda melihat DKI Jakarta sudah siap? Sepertinya sudah siap. Bagaimana dengan Jawa Barat, Pak? Jawa Barat juga sama sebenarnya masih sudah siap, namun kemudian kita lihat kembali kan faktor yang menjadikan potensi untuk terjadinya itu tidak satu. Mungkin juga dilihat luas wilayahnya. Arti siap itu kita perlu secara ruang juga. Karena kalau misalnya DKI Jakarta siap, tapi daerah pendukung di sekitarnya tidak siap kan sama saja begitu. Karena ini kan sungai-sungai ini kan saling bertalian, saling mengalir di pulau-pulau di kota-kota di dekatnya ini. Kalau kita bicara normalisasi sungai, Pak Guswanto, apakah memang ada aturan khusus yang membuat daerah-daerah ini kemudian tidak bisa langsung melakukan normalisasi karena harus memenuhi standar dulu dan prosesnya sangat panjang? Apakah BMKG mengetahui sampai sejauh itu, Pak? Program normalisasi itu adalah dari program daripada Pemda ya Mbak ya. Untuk dari BMKG sendiri paling hanya bisa memberikan informasi seberapa besar curah hujan yang akan hadir, artinya yang akan jatuh ke permukaan bumi. Kemudian kalau mengalir menjadi masuk ke dalam sungai, seberapa besar luasan sungai yang harus dilancarkan tadi. Demikian saya rasa bisa. Itu sejauh yang bisa diberikan oleh BMKG begitu. Semoga daerah-daerah yang lain, terutama yang sekarang masih terendam banjir, dapat lebih mengantisipasi hujan deras yang akan turun akumulasinya selama bulan Februari ini. Pak Guswanto, terima kasih sudah bersama kami pagi ini, Pak. Salam sehat selalu. Terima kasih, salam sehat. Terima kasih Nastiti, pagi.